Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan muslim sejati, orang beriman seperti alang-alang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul mu'min kamathalil qamati minaz zar'i tufi'uha rih tasra'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahija wa matul kafir kamathal asrah." Perumpamaan orang yang beriman seperti tanaman alang-alang, batangnya lembut lentur ketika ditiup angin. Terkadang ia tersungkur, terkadang ia tegak kembali sampai ia menjadi kuning. Jadi jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mukmin Islam yang sejati adalah seperti pohon alang-alang yang batangnya lentur. Jadi ketika ketiup angin dia tidak patah. Jadi terus kadang sampai nyentuh tanah. Tapi ketika anginnya sudah tidak ada, dia tegak kembali. Jadi dibolak-balik dalam ayat lain, perumpamaan seorang mukmin itu seperti alang-alang. Dia dibolak-balikan oleh hempasan angin, terkadang jatuh, terkadang tegak ketika anginnya pergi. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa kehidupan orang beriman itu tidak lepas dari ujian. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa mustahil manusia hidup di dunia tanpa masalah. Kalau ada orang mengaku dia tidak memiliki masalah, berarti dialah yang bermasalah. Ya, Pak Bambang sampai hari ini berapa masalah yang dihadapi dengan Bu Yuni? Masya Allah, ribuan mungkin. Tapi bisa menghadapi, karena memang demikian harus dihadapi. Kata motivator ketika ada masalah, hadapi dan nikmati. Sejatinya orang yang lari dari masalah, dia hanya pindah ke masalah yang baru, bukan lari dari masalah. Dia pindah ke masalah yang baru, bukan mengatasi masalah. Wong orang selesai dari masalah, nanti akan datang masalah baru. Karena itu sifat orang beriman. Seperti alang-alang, ketika ada angin, dia merunduk. Ketika anginnya pergi, dia tegak. Demikian sifat orang beriman seperti alang-alang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Makanya jangan mimpi kita akan bersih dari masalah ketika hidup. Wong kita aja ketika di kandungan ibu kita masalahnya datang silih berganti, sampai mati pun nanti kita akan mendatangkan masalah. Kata Hasan Al-Basri, didatangi seorang, "Wahai Hasan Al-Basri, sampai kapan kami sabar? Sampai kapan kami diuji?" Kata Hasan Al-Basri, "Engkau akan istirahat ketika kakimu menginjakan di surga." Jadi jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau hidup di dunia, kedua kaki kita masih menginjak dunia, siap-siap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu fungsi dari ujian. Sebagaimana emas tidak akan terlihat murninya kecuali setelah dibakar, kecuali setelah disepuh. Demikian sifat orang yang beriman. Jadi fungsi ujian adalah untuk menempa, melihat siapa yang paling kokoh keimanannya, siapa yang paling kuat berpegang teguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.